Benarkah tagihan kartu kredit yang pemegang kartu kreditnya sudah meninggal itu harus dibayar oleh keluarganya? Hai, kita ketemu di vlog Perisai Dana. Hai, kita ketemu di vlog Perisai Dana. Hampir semua pemegang kartu kredit pernah ditawari sebuah fasilitas yang namanya Credit Shield. Ini adalah asuransi atas tagihan kartu kredit yang katanya supaya kalau nanti amit-amit dia meninggal, maka keluarganya tidak dibebani dengan tagihan tersebut, langsung lunas. Pertanyaannya sekali lagi, apakah benar bila pemegang kartu kredit itu meninggal, tagihannya harus dibayar oleh keluarganya? Tagihan kartu kredit itu bukan perkara perdata. Ini harus diingat. Debt collector mungkin akan bilang seakan-akan ini tagihan akan terus walaupun Anda meninggal. Siapa bilang? Bila ini bukan perdata, maka bila yang menyebabkan tagihan itu, pemegang kartu kredit meninggal, nggak ada siapapun yang perlu melunasinya loh. Dan nggak ada konsekuensinya. Kok bisa ini bukan perdata? Bukankah ini hutang piutang? Kagak. Saat kita mengajukan kartu kredit ada tanda tangan, ya mereka alasan Anda sudah tanda tangan loh. Tanda tangan apa? Kita ini tanda tangan pengajuan kartu kredit, bukan pengajuan hutang. Bahkan kredit tanpa agunan pun, yang jelas-jelas kita memang tanda tangan pengajuan kredit tanpa agunan, tapi karena ada nama tanpa agunan ini, dia jadi bukan perdata. Gampangannya lagi, kalau memang perdata, sejak awal sudah melibatkan notaris, itu akan terjadi perjanjian perdata. Kalau nggak ada notaris di awal, itu bukan perdata. Sesederhana itu. Nah, sekarang apa dasar hukumnya keluarga harus membayar tagihan kartu kredit bila pemegang kartu kredit itu meninggal? Dan apa akibatnya kalau nggak dibayar? Oke, sebuah skenario. Seorang pemegang kartu kredit meninggal menyisakan tagihan. Sudah pasti nggak dibayar kan? Karena orangnya udah meninggal. Mungkin sehari-hari sudah ngambil bayar lewat internet banking, lewat ATM. Kali ini nggak terjadi karena orangnya meninggal. Tagihannya numpuk. Bank nelpon, bagian collection, cari pemegang kartu kredit, biasanya untuk mengingatkan bahwa ada tagihan tolong dibayar. Terus jawabannya, oh orangnya sudah meninggal. Nah, apa yang akan terjadi? Debt collector datang, ya terserah aja. Kali ini debt collector nggak mungkin melakukan intimidasi sosial main ke teman-teman. Tahu sendiri kan kadang-kadang debt collector main ke teman-teman dari pemegang kartu kredit, ke kantornya melakukan teror, intimidasi untuk mempermalukan pemegang kartu kredit tersebut. Masalahnya sekarang orangnya meninggal, nggak ada gunanya dipermalukan. Jadi debt collector sudah nggak mungkin ke sini, dia akan langsung menuju rumah, menuju keluarganya. Ya kurang lebih keluarganya yang nanti mau diteror. Pertanyaannya, terus gimana sikap keluarganya? Keluarganya boleh lo bilang, sorry, gue nggak mau bayar. Bukan urusan gue. Lo ada tagihan. Yang bikin tagihan bukan saya. Orang itu yang sudah meninggal. Jadi kalau mau tagih, tagihlah sana. Tagih ke alam baka. Nah, lo ini tanggung jawab ya harus bayar. Kan katanya ahli warisnya harus bayar gitu. Ini, ahli waris itu nggak cuma satu orang. Kalau dalam bicara waris beneran nih ya, ahli waris itu nggak cuma satu. Jadi ada aturannya, pasangannya dapat sekian persen, terus anak-anaknya dapat berapa masing-masing. Dan pelaksananya nanti masih cukup kompleks. Itu kalau harta loh. Kalau harta semua minta. Kalau utang siapa yang mau?
Jadi kalau sekarang hutang mau diwariskan, pertanyaannya, siapa yang mau ngambil nih? Mau dibagi sekian persen. Lari lah. Waris itu ada beberapa aturan. Bisa berdasarkan permintaannya sendiri, cara baginya, siapa dibagi apa. Itu misalnya dia bikin wasiat di notaris. Ada berdasarkan adat ataupun agama, ada juga berdasarkan aturan negara. Dan katanya kalau satu aja ahli waris nggak setuju, ini pewarisan ini akan terganggu, akan cukup kompleks. Dan cukup banyak kasus pewarisan ini masih tersendat-sendat. Itu kalau harta, semua mau ngambil, rebutan nih. Kalau utang siapa yang mau? Nggak ada yang mau kalau utang. Dan bank pasti akan kesulitan. Siapa yang sebenarnya disebut sebagai ahli waris? Apakah pasangannya? Misalnya istrinya gitu, jandanya. Jandanya belum tentu bekerja, belum tentu punya penghasilan. Bisa jadi penghasilan dari anaknya kok. Biaya listrik, air, telepon dibayar anaknya. Dia cuma dapat uang belanja gitu. Ya nggak bakalan untuk melunasi kartu kredit. Nah, terus anak yang mana? Ada anak yang kaya, ada anak yang masih berjuang, ada banyak kondisi. You mau tunjuk anak yang mana? Dan gampangnya gini, sekarang keluarganya nggak mau bayar, terus mau apa? Blacklist. Blacklist pemegang kartu kredit, biasa. Ya you blacklist lah sana. Orangnya sudah meninggal. Blacklist tuh, BI, OJK lah, whatever. Lu blacklist, orangnya udah meninggal. Kalau keluarganya apa bisa di blacklist? You dituntut balik loh, banknya. Dan bisa rame-rame loh. Mereka akan bilang, saya nggak bikin tagihan ini kok. Bukan saya yang berhutang. Atas dasar apa you blacklist saya? Terus saldonya di bank, kebetulan kalau banknya sama nih ya. Saldo dari ahli warisnya tiba-tiba ditarik gitu aja. You langsung dituntut. Loh, dasar apa you tiba-tiba ngambil saldo saya? Pidana ini. Pidana perdata kombinasi pengadilan. Ya, sudah ada beberapa kejadian. Saldonya orang tiba-tiba hilang. Ada barusan lagi sampai miliaran kasusnya. Pengadilan. Ganti. Jadi kali ini nggak bisa. Dasar hukumnya nggak kuat bagi bank untuk ngambil uang dari sosok yang dianggap sebagai ahli waris. Dasar hukumnya ini nggak ada, dan belum terjadi pewarisan. Bisa jadi harta aja belum diwarisin, masa utang udah lu ambil? Mau harta aja mungkin masih dispute, ini ada anak yang nggak puas, mau minta bagian lebih, dan seterusnya. Terus tiba-tiba uangnya diambil hanya gara-gara tagihan kartu kredit. Nggak mungkin. Ya, jadi sebetulnya credit shield ini barang nggak berguna. Menurut saya ini cuma akal-akalan bank untuk dapetin uang ekstra. Anda masih tahu, credit shield ini ada preminya. Sebesar 0, sekian persen dari tagihan. Jadi biarpun tagihan itu langsung dilunasi, begitu Anda bayar pakai kartu kredit, ya sudah langsung ditambah 0, sekian persen dari premi. Kira-kira kalau tagihan 1 juta ya beberapa ribu lah. Ya, nggak sampai 10.000 sih. Kalau 0,5% ya 5.000 rupiah. Pertanyaannya, ngapain kita bayar uang ini? Kalau beneran terjadi seperti itu, saya pakai belanja 1 juta terus harus nambah 5.000. Mendingan saya bayar lunas ini barang. Debit aja sekalian. Nggak ada extra charge. Kartu kredit itu charge-nya udah banyak loh. Dari tagihan waktu kita bayar kena meterai 6.000, berapapun angkanya ya. Di atas 1 juta 6.000, di bawah 1 juta 3.000. Belum lagi kalau transfer ada biaya transfer. Nah sekarang gila nggak? Dari kita make masih ditambahin lagi ada top up-nya gitu. Kita harus bayar. Mending bayar tuh pakai dompet elektronik, uang elektronik. Belanja masih dapat cashback. Bukan malah ini, belanja malah ditambahin tagihannya. Gila atau apa? Dan lebih gila lagi,
barang ini nggak penting sama sekali. Beneran kalau terjadi orangnya meninggal, keluarganya nggak bisa kok disuruh bayar. Kok keluarganya nggak mau bayar gimana? You mau bikin ribut tiap hari ke rumahnya? Lu dituntut pidana lah, ganggu orang. Keluarganya bisa kok nuntut itu pidana. Ganggu tiap hari. Tambahin perdata sekalian. Banknya akan bayar mahal. Sudah ada kejadian. Bank nagih, teror, orangnya hidup nih memang harus bayar, tapi diteror nggak karu-karuan. Sampai di tempat kerja di mana. Banknya kena denda 1 miliar. Tagihannya cuma 50 juta. Banknya kena denda 1 miliar. Rasain lu kalau mau macem-macem. Ya, jadi kalau bank ganggu, debt collector ganggu, pidanain. Tambahin perdata kalau perlu. Enak itu, dapat duit malahan. Ya, jadi kredit shield ini barang yang nggak berguna, nggak perlu, karena tagihan kartu kredit tidak bisa diturunkan ke ahli waris. Tagihan kartu kredit harus dihapus bukukan pada saat pemegang kartu kredit itu meninggal. Itu adalah risikonya bank. Loh, nggak fair dong. No. Kartu kredit dan KTA adalah kredit tanpa agunan. Kredit yang sifatnya unsecured loan. Sekali lagi, kartu kredit dan KTA adalah kredit yang sifatnya unsecured loan. Kredit yang tidak dijamin. Karena sifatnya yang tidak dijamin, bank sudah dapat bunga lebih besar. Up to 3,5% per bulan. Cek aja di billing kartu kredit Anda. 3,5% bukan dari saldo terhutang, dari tagihan. Seenaknya bank kan? Jadi misal nih, tagihan Anda 1 juta, Anda bayar kurang dikit. Entah kenapa mungkin Anda salah ingat, Anda bayar 900.000. Selisih 100.000 kan? Terus, karena terhutang, kena bunga 3,5%. Pertanyaannya, 3,5% dari mana hitungannya? Dari 100.000, berarti cuma 3.500 rupiah? Enggak. 3,5% dari total tagihan yang 1 juta itu. Jadi kurang 1 rupiah, terjadi 1 rupiah carry over ke bulan berikut, seluruh tagihan dikenain bunga. Ya, sampai 3,5%. Kalau 1 juta, itu 35.000. Udah seenaknya bank kan? Nah, dan you nggak bisa protes. Bank sudah kasih rumusnya nih ketika Anda terima kartu kredit. Take it or leave it. Dan semua bank seperti ini. Anda nggak punya pilihan. Ya sudahlah dijalani. Makanya lain kali hati-hati kalau bayar kartu kredit. Kalau memang sanggup, ya jangan bayar tanggung-tanggung. Nggak ada bedanya Anda bayar tagihan minimum dengan tagihan kurang 1 rupiah. Bunganya sama persis. Ya, jadi bank udah enak kan? Tiap bulan terimanya keren untuk mengamankan tagihan tersebut. Beda dengan kredit yang sifatnya secured loan. Hutang yang memang terjamin. Ada agunan. Itu bunga setahun nggak lebih dari 11-12%. Jadi kalau ditarik sebulan, nggak lebih dari 1% per bulan. Beda jauh kan? Secured loan 1%, unsecured loan 3,5%, 3,5 kali lipat. Ya disitulah mitigasi risikonya bank. Jadi kalau sampai ada tagihan yang tidak terbayar karena nasabah itu meninggal, itu bank sudah aman kok tercover dari sebelum-sebelumnya dan dari total bisnisnya dia. Kan bukan semua nasabah tiba-tiba hilang. Memang cuma 1-2 nasabah, ya sudahlah beres. Nggak usah ngomong meninggal, nasabahnya nggak bisa bayar aja, bank juga aman kok. Itu sudah dihitung di sana. Cuma bank tentu saja nggak mau rugi lah kalau nasabahnya nggak meninggal, terus nggak bisa bayar, ya dikejar sama debt collector. Mau nasabah nggak meninggal pun, tidak ada konsekuensi hukum terhadap nasabah yang tidak melunasi tagihan kartu kredit maupun KTA. Nggak ada hukumnya. Tidak bisa dituntut secara hukum. Pidana bukan, perdata bukan. Wes, ini urusan dia sama bank. Kalau terlalu lama, ya udah hapus buku aja. Konsekuensinya ada kok. Masuk SLIK, OJK. Ya, anggap aja blacklist gitu. Kalau dulu blacklist BI, sekarang OJK.
sudah ada konsekuensinya. Ya, kalau dia sudah di blacklist, ya sudah toh. Sudah di blacklist, dia nggak bisa minta kredit lagi sebelum ini lunas. Tapi kalau dia memang nggak ada rencana kredit lagi, dia nggak bayar, ya sudah. Mau nasabah nggak meninggal pun, tidak ada konsekuensi hukum terhadap nasabah yang tidak melunasi tagihan kartu kredit maupun KTA. Nggak ada hukumnya. Tidak bisa dituntut secara hukum. Pidana bukan, perdata bukan. Wes, ini urusan dia sama bank. Kalau terlalu lama, ya udah hapus buku aja. Konsekuensinya ada kok, masuk SLIK, OJK. Ya, anggap aja blacklist gitu. Kalau dulu blacklist BI, sekarang OJK. Sudah ada konsekuensinya. Ya, kalau dia sudah di blacklist, ya sudah toh. Sudah di blacklist, dia nggak bisa minta kredit lagi sebelum ini lunas. Tapi kalau dia memang nggak ada rencana kredit lagi, dia nggak bayar, ya sudah. Jadi intinya Anda sekarang tahu tagihan kartu kredit toh memang tidak bisa turun ke keluarga, sehingga kredit shield itu memang tidak dibutuhkan. Jangan pernah mau ambil fasilitas kredit shield. Dan Anda harus tahu, kartu kredit maupun KTA bukan perdata. Jadi tidak ada konsekuensi hukum ketika tidak dilunasi. Bagi keluarga, apalagi teman, lebih nggak ada konsekuensi lagi. Nggak mungkin tiba-tiba di blacklist. Itu omong kosong. Ya biasalah kadang-kadang debt collector tuh suka bohong-bohong untuk ngancam. Tapi omong kosong bener kok. Kalau nggak suka, tuntut aja tuh orang-orang. Nggak apa-apa, bisa. Oke, sekarang Anda sudah tahu fakta tentang kartu kredit, kredit shield, maupun hukum seputar tagihan kartu kredit. Jadi intinya Anda sekarang tahu tagihan kartu kredit toh memang tidak bisa turun ke keluarga, sehingga kredit shield itu memang tidak dibutuhkan. Jangan pernah mau ambil fasilitas kredit shield. Dan Anda harus tahu, kartu kredit maupun KTA bukan perdata. Jadi tidak ada konsekuensi hukum ketika tidak dilunasi. Bagi keluarga, apalagi teman, lebih nggak ada konsekuensi lagi. Nggak mungkin tiba-tiba di blacklist. Itu omong kosong. Ya biasalah kadang-kadang debt collector tuh suka bohong-bohong untuk ngancam. Tapi omong kosong bener kok. Kalau nggak suka, tuntut aja tuh orang-orang. Nggak apa-apa, bisa. Oke, sekarang Anda sudah tahu fakta tentang kartu kredit, kredit shield, maupun hukum seputar tagihan kartu kredit. Jadi sekarang Anda sudah tahu tentang tidak bermanfaatnya kredit shield, dan Anda tahu tagihan kartu kredit tidak akan pindah ke siapapun, termasuk bila pemegang kartu kredit tersebut meninggal. Sampai jumpa di vlog berikutnya.